role-play penanganan pasien yang mengalami depresi melalui teori adaptasi Kalistoron. Itu izinkan kami untuk mengenal diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Hawa Tetapi sebagai psikolog. Saya Ezra Arifia sebagai psikolog. Saya Muhammad juga Arabi Pratama sebagai pasien. Saya Melika Mawardani sebagai konselor. Saya Syifa Tala sebagai perawat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai role-play diskusinya. Bye-bye! Melly adalah seorang mahasiswi berusia 18 tahun. Awalnya ia dikenal ceria, aktif di organisasi kampus, dan berprestasi di bidang akademik. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, Melly merasa kehilangan motivasi. Ia mengalami kesulitan tidur, menurunnya nafsu makan, dan menarik diri dari pergaulan. Depresi yang dialami Melly dipicu oleh tekanan akademik dan perasaan tidak mampu memenuhi ekspektasi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang membuatnya merasa hampa dan tidak berharga. Oke, masuknya. Selamat pagi Melly, silakan duduk di sini ya. Duduk di sini. Melly, kamu bisa tenang dulu ya. Tarik nafas pelan-pelan, tidak perlu terburu. Minum dulu ya Melly, semoga bisa membuatmu lebih tenang. Kamu kelihatan lelah sekali Melly. Boleh ceritakan apa yang kamu rasakan? Tak mengapa belakangan ini rasanya sangat hampa sus. Saya sudah kehilangan nafsu makan. Saya juga mengalami susah tidur. Selain itu, saya juga sudah tidak ada semangat untuk kuliah. Bahkan bangun pagi saja rasanya sangat berat. Melly ini dulu sangat ceria, sering bermain dengan saya, tapi entah kenapa dia berubah. Saya bingung cara merubahnya kembali. Saya bisa paham perasaan Bapak. Depresi ini bukan hanya sekedar rasa sedih, tapi juga kesulitan beradaptasi dengan tekanan hidup. Dan disinilah kita semua hadir untuk membantu Melly. Dari sisi fisiologis, Melly sering mengeluh susah tidur dan nafsu makan yang mulai berkurang. Itu tanda tubuhnya juga ikut terdampak, Pak. Benar. Dan dari sisi konsep diri, Melly merasa tidak berharga. Ini yang akan kita bantu pulihkan lewat konseling dan peran. Konfesi perannya, Melly dulu sering ikut kegiatan kampus, tapi sekarang dia sudah jarang. Iya Pak, dan dari sisi interdependensi, Melly jadi menarik diri dari teman-temannya. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangatlah penting untuk Melly Pak. Kadang saya merasa tidak ada yang benar-benar mengerti, tapi mendengar kalian berbicara seperti ini, saya merasa sedikit lega. Melly, kamu tidak sendiri. Kita akan mulai dengan terapi psikologis, latihan relaksasi, dan saya akan meminta kamu untuk menuliskan hal-hal positif setiap harinya. Setidaknya itu akan membuat pikiranmu menjadi sedikit lebih tenang. Saya selalu di sini, Nat. Jangan merasa sendiri lagi ya. Semangat ya Melly, kita semua di sini untuk dukung kamu. Tujuan kita supaya kamu bisa beradaptasi lagi sampai pelan-pelan merasa lebih baik. Terima kasih semuanya. Saya akan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. tugas perawat, psikolog, dan keluarga bukan hanya mengatasi gejala, tetapi membantu pasien beradaptasi dengan perubahan dan tekanan hidup, sehingga tercapai kesenangan fisik, mental, sosial, dan spiritual.